Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini aku mau bahas soal penanganan obat-obat untuk penanganan treatment atau penanganan cana yang baru datang ya teman-teman. Karantina lah, termasuk karantina buat cana-cana yang baru pindah ke tank di rumah kalian. Kalian baru beli cana-cana dari PO atau cana-cana dari toko-toko akuarium di dekat tempat kalian. Gimana cara dan penanganannya sewaktu masuk ke dalam akuarium kalian di rumah. Oke, lanjut aja. Ada beberapa obat yang biasa dipakai oleh teman-teman, oleh saya juga pribadi di rumah ataupun di toko. Itu obatnya itu biasanya yang paling sering dipakai adalah Aclifavin HCl. Aclifavin HCl ini warnanya isinya itu eh, warna hijau. Kalau di dalam botolnya dia warnanya agak sedikit pekat. Bungkusnya seperti ini. Dia Aclifavin HCl. Sebentar teman-teman, kita fokusin. Baca ya. Aclifavin HCl. Ya. Tutupnya warna putih. Bentuknya seperti ini. Ini yang paling sering dipakai oleh teman-teman buat treatment cana atau pengobatan penanganan cana saat cana baru sampai di rumah kalian. Itu juga saya pakai pribadi di toko. Jadi gimana cara pakainya? Kalian punya kalian baru beli, misal baru beli Auranti PO. Barangnya baru datang, siapin akuarium. Isi air di dalam akuarium itu nggak usah penuh-penuh, cukup isi setengah dari akuarium itu sendiri ya, atau seukuran lebih tinggi dikit dari ukuran ikan. Misal kalau ukuran ikan itu di bawah akuarium, misal seperti ini lantai akuarium, ini ikan, berarti dia isi airnya kurang lebih seperti ini. Eh, karena ikan yang PO atau ikan yang masih dalam kondisi adaptasi dengan parameter air baru, terus kondisi suhu yang baru, biasanya air itu akan mocok, ikan itu akan mocok, ikan itu akan murung, nggak mau main. Nah, itu jangan diisi air yang penuh-penuh. Ingat ya, jangan isi air akuarium penuh. Jadi isi air akuarium itu setengah dari akuarium aja, terus dikasih Aclifavin HCl itu kurang lebih 1 sampai 3 tutup botol sesuai takaran dalam akuarium masing-masing. Misal kalau kalian punya akuarium ukurannya 40 30 30 misal, atau 40 40 40 misal gitu ya. Itu pakainya kurang lebih 3 tutup botol aja. Kurang lebih 3 tutup botol. 3 tutup botol itu kalau di sini dia kebaca 1 liter, satu sendok teh. 1 sendok teh itu 25 liter air. Biasanya kalau 25 liter air itu kurang lebih ukuran 3 40 40 40 40 itu kurang lebih 25 liter air sih, lebih sedikit. Tapi aku biasanya pakainya agak lebih banyak. Jadi kalau dia 1 sendok teh, aku kemungkinan 2 sampai 2,5 sendok teh terhitungnya. Oke, pakai ini Aclifavin HCl. Itu buat penanganan ikan PO atau ikan baru datang, biar stresnya hilang, terus parameter airnya itu terjaga dari bakteri-bakteri yang menyebabkan jamur, karena ikan PO rentan sekali dengan yang namanya jamur. Bisa pakai ini Aclifavin HCl yang paling sering dipakai oleh teman-teman pemain cana buat treatment cana yang baru datang. Selanjutnya ada Aclifavin yang kayak gini, Aclifavin Plus ya. Dari setiap merek itu beda-beda.
Ada yang kayak gini, ada yang lebih pendek, yang ukuran segini. Tapi kurang lebih kentalnya itu kayak gini. Dia nggak terlalu kental. Beda ya. Kalau yang HCL dia kental, pekat, hitam. Kalau yang biasa dia cuman kayak gitu. Ini juga sering juga dipakai. Cuman menurut aku sih lebih oke pakai ini ya. Kalau menurut aku lebih oke pakai ini. Bisa pakai ini bisa, tapi kalau aku sih lebih sering pakai ini ya teman-teman. Karena yang ini nggak terlalu kental, terus sorry teman-teman, ini nggak terlalu kental, ini lebih boros pemakaiannya, lebih lebih banyak harus pemakaian karena eh, cair kayak air, kayak air tuh. Lihat nih teman-teman tuh, lihat cair banget kayak air, nggak terlalu pekat. Kalau di kamera kayaknya kelihatannya pekat sih, tapi sebenarnya nggak terlalu pekat. Sama kurang lebih pemakaiannya juga sama seperti yang ini. Airnya juga nggak boleh penuh. Apapun yang terjadi dalam setiap karantina ikan, dalam setiap pengobatan ikan, air di dalam akuarium itu harus terisi setengah, itu udah maksimal. Karena kalau dia airnya ketinggian, kebanyakan, ikan itu akan susah ngambil nafas ke atas. Karena keseringan biasanya kalau ikan yang lagi sakit, ikan yang lagi karantina, memudahkan mereka untuk pengambilan nafas ke atas. Jadi mereka akan nimbul ke atas permukaan air, itu akan turun lagi. Jadi kalau kondisi ini misalnya ini dasar akuarium ya, ini dasar akuarium, ikannya di sini, dia cukup kayak gini aja, naik, udah itu turun lagi. Tapi kalau dia airnya tinggi, dia harus naik kayak gini. Sedangkan kondisi fit tubuh ikan kan belum belum benar-benar fit, jadi untuk dia naik kayak gini itu agak susah. Jadi dia lebih 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 capek, logikanya juga lebih capek ikannya. Sama pemakaiannya juga sama ya teman-teman. Terakhir, ada yang tahu ini? Daun ketapang. Daun ketapang ini paling sering dipakai oleh teman-teman dari Cana, nggak cuma dari teman-teman Cana, teman-teman pemain ikan lain, cupang, koki, dan lain-lain. Kalau mereka mau netralisir pH biasanya pakai kayak gini. Ikan predator, ikan apapun itu, untuk penetralisir pH, penyesuaian pH, TDS biasanya bisa pakai itu. Ini juga bisa memberi gimana ya, bisa menghalangi timbulnya jamur. Ini juga bisa menghambat timbulnya jamur, bisa menghambat timbulnya jamur, tapi tidak menyembuhkan ya. Ini cuman menghambat timbulnya jamur, tidak menyembuhkan. Ini yang model masih daun ketapang asli yang udah dikeringkan, dijemur. Kalau mau pakai daun ketapang boleh, banyak tanamannya di tempat teman-teman juga pasti banyak. Cuman pakai yang udah kering ya, bener-bener udah kering ya, bener-bener udah kering ya teman-teman ya. Jangan yang masih basah. Kalau yang masih basah dia ada minyaknya teman-teman. Kalau ini yang udah diolah, ekstrak daun ketapang yang udah diolah. Ini udah dicampur sama beberapa obat, garam, sama obat-obatan antibiotik untuk penanganan ikan biar nggak stres, itu yang pertama. Kedua, biar nggak mudah terserang penyakit, biar nggak mudah kena jamuran. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa obat yang biasa dipakai oleh teman-teman di sini untuk treatment cana, penanganan cana yang baru datang, cana yang lagi di karantina, itu bisa ini. Ini juga bisa dipakai buat pengobatan ya teman-teman ya. Kena jamur bisa dipakai, wet spot bisa dipakai. Wet spot itu selain dari kita panasin air, suhu air kita naikin jadi di 30 sampai 31, ini juga bisa dipakai buat mengurangi wet spot. Mereka ini bisa juga dipakai buat mengurangi wet spot. Oke, baiklah teman-teman, cukup sampai di situ beberapa obat-obatan yang kami
atau JR Aquatic gunakan dalam penanganan setiap ikan-ikan yang baru datang. Nggak cuma cana, ingat, nggak cuma cana, tapi ikan-ikan lain yang terindikasi terkena jamur, barang baru datang, stres, kami di JR Aquatic menggunakan 3 obat ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam Sobat Akuarium, salam satu hobi.